Hai teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arko, kandidat ketiga pemilihan Ketua PPI Austria periode 2016. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk merealisasikan rencana kerja apabila nantinya saya terpilih sebagai ketua. Atau bisa juga digunakan sebagai masukan bagi Ketua PPI Austria jika nantinya kandidat lain yang terpilih sebagai ketua. Cara singkat berikut adalah biodata diri saya. Sedikit gambaran, pada tahun 2015 saya dipercaya oleh Syifa Nur Hanifah, Ketua PPI Periode Sirbut, masuk sebagai Divisi Sosial dan Budaya. 1 tahun sebelumnya, saya juga sempat terlibat masuk dalam tim khusus inisiasi kerjasama institusi tempat saya bekerja saat itu, UMY, dengan Universitas Münster di Jerman. Berikut adalah rencana induk program kerja saya. Seperti telah kita ketahui, bahwa hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Austria telah berjalan dengan sangat baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Pun pada tahun lalu, setelah adanya kunjungan singkat dari Dikti ke Austria, kemudian dilakukan kunjungan balik oleh pemerintah Austria, yaitu diwakili oleh OEAD, ke beberapa instansi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia oleh serombongan profesor dari Austria. Di mana dalam kunjungan tersebut juga dilibatkan alumni Austria yang berada di Indonesia oleh Kedutaan Besar Austria di Jakarta. Dari sini, saya bisa menangkap peluang bahwa perlunya kita membangun suatu jejaring antara PPI Austria yang berada di Austria dengan para alumni yang berada di Indonesia. Selain itu juga perlu adanya suatu jejaring antara PPI Austria dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia, yaitu menjembatani misalnya setiap bulan nanti kita akan melakukan Skype dengan universitas di Indonesia, melakukan sosialisasi seperti apa sih pelajar-pelajar yang ada di Austria, apa yang dikerjakan, bagaimana cara yang ke sini, dan sebagainya. Juga memfollow up kerjasama KBRI dengan WKO. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pemutakhiran database, yaitu pemetaan data anggota yang berada di Austria secara terstruktur dan berkala. Yang kemudian juga perlu dilakukan adalah menginduksi penguatan jaringan pelajar dan pemuda di Austria lintas daerah, antar kota, maka kita perlu menginisiasi adanya suatu jaringan komunikasi. Diskusi doktoral yang telah berjalan juga akan terus dilaksanakan. Adapun untuk mahasiswa S1 dan S2 yang berada di Austria, difasilitasi untuk bisa berpindah dengan mahasiswa S1 dan S2 yang ada di Indonesia. Jadi kita akan menyemangati mereka, teman-teman di Indonesia, supaya mereka menjadi termotivasi untuk belajar ke negeri orang. Jadi, target program kerja kali ini adalah memperkenalkan PPI Austria dan jaringan alumni Austria kepada masyarakat akademik di Indonesia. Yang kedua adalah pelajar dan pemuda Indonesia Austria dan jaringan alumni memiliki hubungan yang semakin erat. Yang ketiga adalah supaya PPI Austria dan jaringan alumni kita dikenal oleh pihak Austria. Dengan membangun kedekatan komunikasi dengan masyarakat atau komunitas akademik di Indonesia, maka yang pertama, kita akan mengurangi gap budaya antara Austria dengan Indonesia apabila nantinya ada mahasiswa Indonesia yang ingin belajar ke Austria. Dan yang kedua adalah saat kita lulus dan ingin pulang ke Indonesia, kita memiliki bargaining position yang tinggi. Apabila program-program ini berhasil dan tahun depan ada peningkatan jumlah pelamar beasiswa Dikti OEAD ke Austria, maka itulah cara kita untuk menarik simpati pihak Austria, dalam hal ini adalah OEAD, bagi para pelajar dan pemuda Indonesia di Austria.
Alumni Indonesia lulusan Austria adalah alumni dengan kompetensi yang tinggi. Maka apabila suatu saat nanti pihak pemerintah Austria memfasilitasi kita untuk magang atau training atau internship dan sebagainya di perusahaan Austria, itu adalah keuntungan bagi kita pada nantinya. Adapun peningkatan interaksi dengan para alumni, maka akan membawa hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan baik di masa depan, karena suatu saat kita pun akan menjadi seorang alumni. Peningkatan interaksi antar anggota PPI Austria antar daerah juga membuka peluang terjadinya suatu kolaborasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bisa jadi tidak saat ini, tapi setelah kita lulus nanti. Silaturahmi kan pasti membawa kebaikan untuk bersama ya. Kemudian juga bisa jadi akan ada peningkatan keterlibatan PPI Austria di acara-acara resmi dari pihak Indonesia maupun dari pihak Austria. Sebagai kesimpulan, maka dari program-program yang telah saya paparkan di depan, diharapkan di masa depan PPI Austria dan jaringan alumni akan ikut memegang peran penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Austria, tentu di bawah komando Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal yang ingin saya garis bawahi adalah PPI Austria itu adalah kita semua, bukan hanya pengurusnya saja. Anggota pun itu adalah bagian dari PPI Austria, sehingga kita semua terlibat di dalamnya, karena kita semua adalah bagian dari PPI Austria itu sendiri. Dan berikut ini adalah catatan keterbatasan pada diri saya sendiri. Jadi apabila tidak memenuhi, maka saya berharap tidak untuk memilih saya. Tapi apabila keterbatasan diri tersebut dapat ditoleransi dan ada konsekuensi yang bisa dipegang bersama, karena program ini memerlukan keterlibatan semua pihak, maka ya ayo aja itu. Silahkan Anda memilih sesuai hati nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum.